Puji Tuhan, kita semua hari ini berbahagia karena firman Tuhan kembali akan meneguhkan kehidupan kita. Saya berbahagia, saudara berbahagia, kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya memberi judul tema firman Tuhan pagi hari ini, pemulihan bagi umat yang takut akan namanya. Saya ambil firman Tuhan itu di dalam Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus seringkali digambarkan sebagai anak domba, sebagai tunas, dan di dalam kitab Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kedua ini, kedatangan Tuhan Yesus itu digambarkan seperti surya kebenaran. Dia akan sebagai surya kebenaran. Gambaran-gambaran tersebut memberi pendekatan pada tindakan-tindakan apa yang Allah kerjakan kepada umatnya. Ayat di atas merupakan janji Tuhan kepada umatnya bahwa dia akan memulihkan kondisi umatnya yang takut akan namanya. Dia datang sebagai tabib. Kita bisa melihat di dalam seluruh perjalanan kehidupan Yesus, kisah hidup Yesus selama dia melayani di muka bumi selama 3,5 tahun. Dia lakukan mujizat-mujizat, perkara-perkara besar, memulihkan keadaan-keadaan umat-umat yang menderita. Bahkan hal-hal yang sulit sukar diatasi, ditangani secara akal manusia, itu bisa terselesaikan oleh kuasa yang Yesus miliki. Kesembuhan dan pemulihan bagi setiap orang yang takut akan nama Tuhan. Kalau kita bicara tentang kesembuhan dan pemulihan, pasti setiap kita memerlukan itu. Banyak kehidupan manusia yang saat ini sedang menanti-nantikan pemulihan, sedang mengusahakan pemulihan, bahkan kalau yang sakit sedang menantikan kesembuhan. Dunia sedang menantikan pemulihan. Tetapi ketika hidup kita taruh hidup kita dalam Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, maka janji yang Tuhan sampaikan lewat Nabi Maleakhi ini akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Seekor burung, ya, sayap itu bagi seekor burung itu sesuatu yang sangat penting. Karena sayap merupakan penopang dalam kehidupannya. Kita bisa bayangkan seandainya seekor burung itu dia terluka di bagian sayapnya dan sampai tidak bisa terbang, maka burung itu tidak akan bisa mencari makan, dia tidak bisa melangsungkan kehidupannya atau melangsungkan kehidupannya, tetapi banyak hal yang gangguan-gangguan yang dihadapi. Dia tidak bisa menjalani kehidupan dengan maksimal. Bahkan kalau sampai seekor burung dia tidak bisa terbang karena ada luka atau bagian-bagian yang lemah di bagian sayapnya, maka burung itu mudah sekali untuk menjadi mangsa dari binatang yang lain. Tetapi ketika umat Tuhan hidup takut akan Dia, mungkin ada bagian-bagian yang penting dalam hidupnya yang seolah-olah menjadi lemah. Hal-hal yang vital dalam kehidupannya untuk menopang kehidupan sepertinya sudah lemah karena keadaan kondisi. Mari kita responi kepada firman Tuhan. Kita hidup takut akan Tuhan, maka akan surya kebenaran itu akan terbit. Dan sinar dari surya kebenaran itu akan memberi kesembuhan atas setiap luka-luka, dalam hal-hal yang vital di bagian-bagian kehidupan kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, Dia sanggup melakukan segala perkara. Mungkin bagi kita rasanya sudah terlambat, atau bagi banyak orang sudah merasa tidak bisa teratasi, tidak bisa tertangani.
tetapi kuasa yang dimiliki oleh surya kebenaran itu, dia sanggup menyelesaikannya. Kita masih punya harapan dalam Tuhan. Kita masih punya janji-janji yang besar dalam Tuhan. Imani firman Tuhan, pegang firman Tuhan, jangan ragukan kuasanya, jangan tinggalkan Tuhan, jangan cari pertolongan dari pihak yang lain. Cari pertolongan dari pihak Tuhan, maka dia akan muncul seperti surya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, segala yang baik pasti Tuhan kerjakan. Dia sedang kerjakan hari ini, dia akan kerjakan sampai selama-lamanya. Bagian yang terbaik bagi kehidupan kita semua. Puji Tuhan, mari kita sama-sama datang pada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami datang kembali kepada Engkau Tuhan. Kami taruh seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan yang kuat dan penuh kuasa. Kami jadikan Engkau andalan dalam kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu dan nasihat-nasihat-Mu Tuhan tidak kami lalaikan, tidak kami abaikan. Kami mau Tuhan hati kami diperbaharui supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mari Tuhan Engkau sinari kehidupan kami dengan kebenaran-Mu supaya sisi-sisi gelap dari hidup kami memperoleh terang dari Engkau Tuhan. Bahkan kalau ada bagian-bagian hidup kami yang terluka, ada gangguan-gangguan kesehatan dari tubuh kami, ataupun hal-hal gangguan-gangguan dari hal-hal yang kami andalkan, Tuhan tolong jamah itu semua supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Bahkan kalau tubuh kami sehat, biar kami pergunakan untuk memuliakan Engkau. Kami berdoa juga buat kondisi hari-hari Tuhan, terlebih Tuhan buat anak-anak sekolah. Kalau mereka di tahun ini, di bulan ini ada yang memasuki tahun ajaran yang baru, dengan normal yang baru, biar kami semua boleh beradaptasi, kami boleh menyesuaikan dengan keadaan-keadaan kami Tuhan. Engkau tolong juga beri hikmat, beri kepandaian, sekalipun mereka belajar dengan keadaan yang serba terbatas, tetapi biar kuasa hikmat-Mu Tuhan juga menguasai anak-anak kami. Berdoa juga buat anak-anak di bawah usia Tuhan maupun mereka yang sudah lanjut usia. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kesehatan mereka dijamin oleh Tuhan. Tuhan memagari kehidupan mereka. Beri daya tahan tubuh yang baik supaya mereka memperoleh kesehatan dari Tuhan. Memberkati juga jemaat-jemaat biar ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka membaca firman Tuhan, mereka merenungkan firman Tuhan, mereka benar-benar memperoleh hikmat untuk mengenal Engkau dengan benar. Bahwa Engkau Yesus menjadi juru selamat kami, penyembuh kami, pemulih kami, bahkan Engkau yang mengerjakan bagian-bagian yang terbaik untuk kehidupan kami semua. Terima kasih buat rancangan Tuhan yang sempurna bagi kehidupan kami semua. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sepanjang hari kami beraktivitas, kami disertai oleh kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar anugerah-Mu semakin bertambah-tambah besar dalam hidup kami semua. Ini doa kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.